Bocah 10 tahun jadi korban salah sasaran busur geng motor. Usai jalani tes DNA, tangis Ibu Alvaro pecah. Wamenkum pastikan KUHP baru tak jadi alat kriminalisasi. Pimpinan DPR respon soal maraknya kasus penculikan anak. Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Tiara. Selamat pagi Dewi, apa kabar Dewi? Luar biasa, harus pagi ini dengan penuh semangat sekali. Dan pemirsa, senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda pagi ini. Dan selain informasi utama yang telah kami hantarkan, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi tentang politik dan juga isu terkini lainnya. Betul sekali, dan selain itu menyapa Indonesia Pagi juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik, simak informasi menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari rumah warga yang merupakan nasabah pinjaman Bank Plecit di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menjadi sasaran teror. Rumah nasabah ini dibakar sang penagih hutang akibat korban belum mampu membayar hutangnya. Pelaku pembakaran juga kini diamankan di Mapolres Wonogiri usai korban melaporkan kejadian tersebut. Rumah seorang nasabah Bank Plecit di Desa Nungkulang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dibakar oleh seorang pria yang berprofesi sebagai penagih utang. Seperti dalam rekaman video yang memperlihatkan kondisi sebuah rumah yang hangus terbakar, hampir seluruh bangunan beserta isinya ludes tak tersisa akibat peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi dalam belakangi masalah hutang piutang di mana pemilik rumah memiliki hutang kepada rentenir atau Bank Plecit. Karena inilah Yohanes Jenny, tersangka dalam kasus ini, nekat membakar rumah korban. Tersangka membakar meja dan juga kursi yang berada di teras rumah korban, kemudian api menyambar dinding hingga menimbulkan kerusakan pada bangunan rumah. Mendapat laporan dari warga, polisi bergerak cepat ke lokasi dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan satu orang pelaku, yakni Yohanes Jenny yang berprofesi sebagai penagih utang. Dari pemeriksaan, pelaku nekat membakar rumah karena korban selalu menghindar saat ditagih hingga akhirnya memicu amarah dan akhirnya membakar rumah korban. Bakar rumah itu apa? Ya cuma pada saat itu pas mau nagih itu karena hampir 3 minggu dia tidak membalas cek untuk membayar utang gitu. Padahal itu utangnya harusnya dia mencicil harian, Pak. Karena saya sudah meringankan utangnya biar 100 lah dicicil per hari. Meringankan dalam arti istilahnya kalau nggak bisa sesuai angsuran sebenarnya dicicil dengan setengah ada 100 gitu. 360, Pak. Ya istilahnya seisinya dia, Pak, gitu. Tapi ini tidak diisi, itu yang membuat tersulut emosi, Pak. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo mengatakan bahwa sebelumnya tersangka ini melakukan peneroran di rumah korban seperti melempari batu dan juga mengancam membakar rumah korban. Kita mendapatkan laporan polisi pada tanggal 20 November tahun 2025, tepatnya hari Kamis, sekira pukul 15.30. Kita mendapatkan laporan terjadinya pembakaran rumah oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor warna merah. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Yang pertama yaitu kita melakukan olah TKP. Dari TKP memang betul terjadi kebakaran dari mulai kursi merembet ke dinding rumah sehingga mengakibatkan beberapa barang terbakar. Kemudian kita melakukan pemeriksaan saksi. Ada kurang lebih 5 saksi yang kita periksa dan kita melanjutkan ke profiling terhadap seseorang yang diduga melakukan aksi pembakaran tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 kita bisa mengamankan seseorang pelaku pembakaran inisial YJF. Kemudian kita bawa ke kantor Polres Wonogiri untuk dimintai keterangannya lebih lanjut.
Demikian. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk memastikan besaran hutang korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah melaporkan. Modus pura-pura belanja, seorang pria berambut gondrong mencuri ponsel yang tergeletak di meja kasir toko busana di kawasan Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo. Aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas CCTV milik toko busana yang berlokasi di depan Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, terlihat seorang pria dengan ciri berambut gondrong mengenakan kaos putih, celana pendek, dan topi masuk ke toko pada 19 November 2025. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat mondar-mandir berpura-pura mencari pakaian di toko tersebut. Saat penjaga toko lengah, pelaku langsung memanfaatkan kondisi toko yang sepi akibat hujan, mendekati meja kasir dan juga langsung mengambil ponsel yang tergeletak di meja. Usai beraksi, pelaku langsung keluar toko dan juga kabur. Penjaga toko baru menyadari ponsel milik toko raib saat hendak mengganti pemutar lagu MP3 di ponsel yang juga tersimpan di atas meja. Tak menemukan keberadaan ponsel, ia pun langsung melaporkan ke pemilik toko. Saat dilakukan pengecekan melalui rekaman CCTV, didapati jika ponsel tersebut telah raib dibawa oleh pencuri. Kronologinya kemarin itu kebetulan pada di depan, terus ternyata ada orang dan HP-nya tuh di sebelah kasir. Tiba-tiba orangnya tuh ke sebelah kawasan dan ambil aja gitu. Dan benar kejadian pencurian HP tersebut di depan Pasar Wates untuk saat ini sedang dalam penanganan Polsek Wates. Kami mengimbau kepada masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga barang berharga miliknya agar kalau disimpan di tempat yang aman, untuk menghindari adanya terjadinya pencurian seperti kejadian yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Petugas mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati saat menyimpan barang berharga karena tindak kriminal kerap terjadi akibat adanya kesempatan dan juga keteledoran. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, tak terima kekasihnya digoda, seorang pria menjebak dan membacok rekannya yang meninggalkannya di Jalan Raya Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa 25 November 2025 dini hari. Pelaku berhasil diringkus Satreskrim Polres Kuningan beberapa jam kemudian. Jajaran Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus pelaku pembacokan yang terjadi di Jalan Raya Cidahu, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Selasa dini hari 25 November 2025. Hanya berjarak beberapa jam pasca kejadian, pelaku berinisial MM 20 tahun diamankan saat mencoba bersembunyi di rumah rekannya. Dari tangan pelaku, barang bukti berupa sebuah senjata tajam jenis celurit yang digunakan saat beraksi turut diamankan petugas. Pelaku mengaku nekat menganiaya korban yang merupakan rekannya sendiri setelah mendapat laporan dari kekasihnya bahwa korban telah menggodanya. Amarahnya pun seketika memuncak dan langsung merencanakan untuk menjebak korban. Dengan berpura-pura motornya mogok di perjalanan, pelaku menghubungi korban dan meminta tolong untuk datang dan menemaninya memperbaiki motor. Ketika korban datang ke tempat yang dituju, pelaku langsung menganiaya korban dengan sebilah celurit yang dia bawa dari rumahnya. Setelah melancarkan aksinya, pelaku melarikan diri dan bersembunyi di rumah rekannya. Sedangkan korban ditinggalkan bersimbah darah di lokasi kejadian. Beruntung nyawa korban berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Telah terjadi dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan dini hari tadi, di mana terduga pelaku ini memiliki pacar yang digoda oleh korban, sehingga terduga pelaku ini mencari korban dan membacok korban dari belakang. Tidak terima pacarnya diganggu karena modus asmara. Ini direncanakan di mana korban telah pergi, selanjutnya terduga pelaku ini mencari korban dengan WA bahwa terduga pelaku ini motornya mogok sama rekan-rekannya, sehingga korban datang. Setelah datang langsung dibacok. Korban ini menderita luka di bagian punggung belakang. Setelah terjadinya penganiayaan tersebut, pelaku langsung kabur. Setelah itu menerima dapat laporan dari korban, tim dari Satreskrim Polres Kuningan melakukan pencarian pengejaran sehingga kurang dari 2 jam pelaku diketemukan di rumah pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Seorang bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban salah sasaran dalam aksi penyerangan oleh kawanan geng motor. Korban yang terkena anak panah atau busur di bagian paha terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. FH, bocah 10 tahun, kini harus menjalani operasi setelah anak busur menancap di paha kanannya. Ia dilarikan dari IGD RSUD Syekh Yusuf Goa dan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa naas ini terjadi saat korban FH sedang berboncengan dengan kakaknya menuju tempat kursus di Jalan Bontomanai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat melintas, belasan remaja tak dikenal yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba melontarkan 3 anak busur panah ke arah korban. Tidak hanya busur, para pelaku juga sempat melempari korban dengan balok kayu yang sudah ditancapi paku. Menurut keterangan ibu korban Agustina, awalnya terlihat para pelaku mengendarai 3 motor berboncengan. Namun setelah busur mengenai paha anaknya, belasan pelaku langsung kabur. Aksi penyerangan dan pembusuran yang meresahkan ini kerap terjadi di wilayah Kecamatan Barombong. Tadi jam 4 lewat sekitar, anak saya tahu mau menuju tempat les. Tiba-tiba datang segerombolan anak SMA. Saya tidak tahu anak SMA dari mana itu. Ada yang mau busur, ada yang melempar balok-balok. Terus kena nih anakku dari ininya, dari samping. Kalau saya tidak salah dari angkatan ke angkatan. Kayaknya memang ada kayak dendam lama tuh, makanya selalu begitu anak-anak. Tapi biasanya itu kami di sekitar sekolah itu jaga-jaga setiap hari Jumat, karena kejadiannya itu selalu di hari Jumat. Aksi pembusuran di wilayah Kecamatan Barombong yang mana korbannya adalah seorang anak berusia 10 tahun. Kemudian pada saat itu saya langsung memerintahkan Bapak Kapolsek Barombong dengan tim gabungan dari Polres Goa untuk sesegera mungkin melakukan pengungkapan. Tadi kami sempat bertemu dengan kedua orang tuanya dan alhamdulillah kondisi dari anak tersebut sudah stabil, sudah diobati. Memang anak tersebut terkena busur panah di bagian pahanya. Saat ini pihak kepolisian tengah menyelidiki motif penyerangan dan memburu belasan pelaku. Kasus penyerangan dan pembusuran ini ditangani oleh Polsek Barombong bersama Unit Reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho Arumi pecah saat pertama kali tiba di rumah duka di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dirinya datang untuk menjalani tes DNA memastikan hasil temuan kerangka yang diduga milik Alvaro. Dengan menggunakan masker hitam, Arumi tiba di rumah duka didampingi Kapolsek Pesanggerahan AKP Siala Syah Alam. Dari raut wajahnya, terlihat jelas duka mendalam atas kejadian yang menimpa putra sematawayangnya. Sebelum tiba di rumah duka, Arumi terlebih dahulu menjalani proses tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tes DNA dilakukan dengan pengambilan sampel air liur sebagai bagian dari proses identifikasi kerangka yang diduga merupakan jasad Alvaro. Di tengah duka, Arumi menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang selama 8 bulan terus melakukan pencarian dan memberikan perkembangan kepada keluarga. Polres Jakarta Selatan, terutama Polri, terutama Bu Sela yang selalu follow up berita tentang hilangnya Alvaro sampai akhirnya di rumah sakit Polri. Apa aja tadi yang diambil sampelnya? Dari air liur aja. Air liur. Terus sama ada apa sedikit apa tadi? Wawancara. Ya? Wawancara. Ibu menduga nggak sih Bu kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak, sama sekali. Gue bisa banyak jawab. Makasih banyak ya. Iya Bu. Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sebelumnya, pihak kepolisian mengungkap kasus hilangnya Alvaro yang terjadi sejak Maret 2025. Hasil penyelidikan mengarah kepada terduga pelaku merupakan ayah tiri korban. Polisi juga telah mengamankan terduga pelaku. Namun sebelum penyelidikan selesai, pelaku ditemukan dalam kondisi meninggal di Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk saat ini, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Sementara, pemeriksaan DNA masih terus berlangsung untuk memastikan identitas kerangka yang ditemukan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan.
Sementara itu, kepolisian melakukan penyembuhan trauma atau trauma healing untuk keluarga mendiang anak yang hilang sejak Maret 2025 bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Trauma healing dilakukan untuk membantu memulihkan keluarga atas kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan ayah tirinya korban. Psikolog Polda Metro Jaya dan Kasidokes Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi rumah duka anak Alvaro di Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penyembuhan trauma atau trauma healing untuk keluarga yang terpukul dan syok atas kehilangan anak Alvaro. Kapolsek Pesanggerahan yang turut mendampingi trauma healing menyampaikan, pendampingan ini bertujuan untuk menstabilkan emosional dan psikologi dari pihak keluarga. Terkait batas waktu, pihaknya akan terus melakukan pendampingan sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa berangsur stabil yang baik dalam batas waktu tak ditentukan. Kepolisian memberikan beberapa pendampingan psikologi secara bertahap. Melakukan pendampingan kepada pihak keluarga almarhum adik Alvaro. Pendampingan ini tujuannya untuk trauma healing, trauma healing lebih kepada untuk menstabilkan emosional, ya, psikologi dari pihak keluarga seperti itu. Dan ini akan kita lakukan terus ya, memang sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa ya berangsur stabil membaik seperti itu. Diketahui kepolisian mengungkap motif pembunuhan anak bernama Alvaro Kiano Nugroho 6 tahun yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya bernama Alex Iskandar atau AI karena cemburu dengan istrinya. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari pimpinan DPR yang menyoroti maraknya kasus penculikan anak-anak yang sempat menjadi sorotan publik, seperti kasus Alvaro berusia 6 tahun dan kasus Bilkis berusia 4 tahun asal Makassar. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menangani kasus tersebut. Kasus penculikan anak-anak saat ini sempat menjadi perhatian publik. Salah satunya kasus Alvaro berusia 6 tahun, hilang selama 8 bulan dan ditemukan dalam kondisi tewas. Selain itu juga kasus hilangnya anak-anak asal Makassar, Sulawesi Selatan, Bilkis yang berusia 4 tahun ditemukan selamat di Jambi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menindaklanjuti maraknya kasus penculikan anak-anak. Nantinya pimpinan DPR juga meminta pihaknya melalui Komisi 3 DPR dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian serta KPAI mencari jalan keluar untuk menuntaskan kasus ini. Terkait dengan soal maraknya penculikan ya, terkait terutama buat para anak ya, dan memang seperti yang terjadi belakangan ini, tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cekap tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak. Jadi kita nanti akan minta juga Komisi 3 untuk mendorong itu dan juga KPAI untuk bisa berkolaborasi dengan kepolisian untuk bisa menangani terkait dengan berbagai kasus penculikan terhadap anak. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkap akan adanya penambahan pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan di 3 wilayah. Syafri mengatakan 3 wilayah tersebut ditetapkan sebagai center of gravity, yakni Papua, Jakarta, serta Aceh. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengaku telah mendapat petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kedaulatan NKRI. Syafri menyebut terdapat 3 wilayah yang telah ditetapkan sebagai center of gravity, yakni Papua, Jakarta, dan Aceh. Oleh karena itu, 3 wilayah tersebut nantinya akan ada penambahan pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan. Dirinya juga menegaskan kedaulatan Republik Indonesia tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Pihaknya juga berkomitmen akan tetap waspada pada setiap ancaman. Betul sekali bahwa dalam rangka mendukung stabilitas nasional agar supaya pembangunan ini bisa berjalan aman dan lancar, kita telah menerima petunjuk-petunjuk dari Bapak Presiden, baik sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Kita sudah menetapkan 3 center gravity yang harus kita jamin faktor keamanannya dalam rangka menunjang kegiatan baik itu kegiatan sosial maupun kegiatan ekonomi serta pembangunan, di mana 3 center gravity itu adalah yang pertama Jakarta sendiri,
kita amankan Jakarta itu dari 360 derajat, baik dari pengamanan pantai maupun pengamanan udara serta pengamanan di darat kita lakukan. Kemudian center gravity yang kedua adalah Aceh, sebab ini adalah bagian barat dari wilayah kita. Kemudian center gravity ketiga adalah Papua. Kita akan menempatkan pasukan di Papua dan menerapkan satu metode yang kita sebut smart approach, di mana antara soft approach, pendekatan teritorial, dan hard approach, yaitu operasi taktis, kita gabungkan sehingga kita ingin merebut hati rakyat agar supaya mereka-mereka yang masih belum mempunyai satu kesamaan pemikiran terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ajak untuk bersama-sama. Dari Jakarta, Fahrizal Amaramin, Simpo TV melaporkan. PT Kereta Api Indonesia Persero memastikan sebanyak 1,5 juta tiket kereta api jarak jauh akan tersedia menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru kali ini. PT KAI pun juga mengimbau kepada masyarakat untuk segera memesan tiket sebelum kuota yang tersedia habis. Direktur PT Kereta Api Indonesia Persero, Bobi Rashidin, mengungkapkan kapasitas angkutan moda transportasi kereta api periode libur Nataru kali ini cukup meningkat 8,9% dari tahun sebelumnya. Selain itu, total 40.493 perjalanan kereta api yang juga meningkat dari Nataru tahun 2024-2025. Adapun hal ini disampaikan Bobi dalam jumpa pers di Hall Stasiun Gambir pada Selasa pagi. Untuk mengantisipasi tingginya permintaan calon penumpang, Bobi memastikan bahwa KAI telah menambah 54 perjalanan kereta api antar kota setiap harinya sebagai salah satu opsi tambahan bagi pelanggan. Selain peningkatan layanan, KAI juga turut menghadirkan diskon sebesar 30% bagi perjalanan kelas ekonomi komersial dengan kuota yang disediakan sebanyak 1.500.000 calon penumpang dengan tipe 156 kereta api reguler dan 26 kereta api tambahan. Diketahui, PT KAI menetapkan kesiapan masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 berlangsung selama 18 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program pemerintah juga itu melakukan ada diskon 30%, yang kita siapkan kuotanya itu 1,5 juta tempat duduk, ya, itu untuk khusus kereta ekonomi komersial yang terdiri dari 156 kereta reguler dan 26 KA tambahan. Ini sangat mempunyai impact ekonomi yang sangat tinggi sekali. Kita memperlancar mobilisasi penumpang dengan berbiaya murah dan kita menyediakan tempat duduk yang cukup banyak, 1,5 juta tempat duduk. Dari Jakarta, Max Munte, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wapres soroti AI di KTT G20. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyoroti Artificial Intelligence atau AI. Hal itu disampaikan Wapres dalam sesi ketiga di ajang internasional KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 23 November 2025. AI will define economic strength for decades to come. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka kembali memberikan pidato dalam ajang internasional konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada Minggu 23 November 2025. Dalam sesi ketiga KTT G20 tersebut, Wapres juga menyoroti Artificial Intelligence ataupun AI. Wapres mengungkapkan bahwa AI akan menentukan kekuatan ekonomi selama beberapa dekade mendatang. Ia pun menyoroti ketimpangan pemanfaatan AI yang terkonsentrasi di sejumlah perusahaan dari beberapa negara maju. Oleh karenanya, ia juga menekankan semua pihak harus memberikan yang terbaik dan jangan sampai ada kesenjangan digital. This time we must do better. This revolution must be fair and it must be good for the people. The G20 must ensure that AI becomes a force for inclusion. This means
ethical governance, and more importantly, equal access. So innovators everywhere can access data sets, training system, and global platform. Indonesia believes inclusive transitions are possible. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hadir sebagai pembicara utama pada pembukaan ASEAN Berlin Summit 2025 di Rotes Rathaus, Berlin, Jerman pada Senin 24 November 2025. Forum tahunan ini mempertemukan pemimpin kota, investor, pembuat kebijakan dan ekosistem teknologi dari Eropa dan Asia untuk memperkuat kolaborasi inovasi global. Kehadiran Gubernur Pramono sekaligus menandai momentum diplomatik penting dalam peringatan 31 tahun kemitraan Sister City Jakarta Berlin yang telah terbangun sejak 1994. Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menekankan visi besar Jakarta dalam dekade transformasi. Ia kemudian memaparkan 3 prioritas pembaharuan kota, peningkatan kualitas transportasi publik, penguatan kebijakan transisi energi, dan pembangunan ruang terbuka hijau. Ia menyebut perencanaan perluasan jaringan Trans Jabodetabek ke 7 daerah penyangga, peningkatan penggunaan bus listrik dari 420 unit menjadi 10.047 pada 2030, serta pembangunan 300 ruang terbuka hijau baru sebagai langkah konkret yang tengah berjalan. Over the years, we have built meaningful collaborations. Through the Smart Change Project in 2023, the Digital Green Innovation Program, and the Jakarta Innovation Gems, supported by the D4D Hub, GIZ, and the German Federal Ministry for the Economic Cooperation and Development. My vision for Jakarta is bring to the city into the top 50 global city by 2030. And to achieve this, taking our partnership to the next level, it is essential. Berlin is one key partner in this journey. Tak datang sendiri, Gubernur Pramono juga membawa sejumlah startup Indonesia untuk menunjukkan kekuatan ekosistem digital tanah air. Langkah ini menegaskan peran Jakarta sebagai bagian dari Lanskap Inovasi Asia. Gubernur Pramono juga menegaskan bahwa Jakarta bukan hanya konsumen teknologi global, tetapi juga produsen ide, talenta, dan inovasi dari Asia Tenggara. Menutup pidatonya, Gubernur Pramono menyampaikan ajakan kolaborasi dan keberlanjutan hubungan kedua kota. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya mendorong pekerja informal untuk naik kelas melalui skema pemberdayaan yang terintegrasi. Menurutnya masih banyak pekerja khususnya di sektor informal yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada pada angka 5% atau dalam kondisi stabil. Namun menurutnya masih banyak masyarakat yang belum terdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama pekerja informal. Selain itu, Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya perencanaan karir dan juga pendidikan sejak dini, termasuk integrasi antara pendidikan menengah, skema pembiayaan dan juga kebutuhan dunia kerja. Menurutnya perubahan paradigma dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dapat menjadi jalan strategis untuk mengangkat posisi pekerja informal agar memiliki kompetensi dan juga keterampilan yang memadai menuju pekerjaan formal. Beberapa waktu yang lalu kita diundang Indef melonsing sebuah strategi baru ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi kita yang 5% stabil ini sudah berpuluh tahun. Pertumbuhan ini memang stabil dan dampak positif bagi ekonomi nasional, tapi secara mikro pertumbuhan ekonomi ini tidak memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan kita. Banyak pekerja kita di sektor informal yang tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja sesungguhnya. Saatnya kita dorong naik kelas menjadi pekerja formal. Di Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, tahun 2026 pemerintah membuka akses pengajuan revitalisasi sekolah secara online melalui aplikasi revitalisasi Kemendikbud. Langkah ini menjadi upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat dan mempermudah perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia.
Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Gogot Suharwoto menyampaikan bahwa mulai 2026 sekolah dapat mengajukan revitalisasi secara online melalui aplikasi pemerintah. Langkah ini merupakan upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan. Aplikasi revitalisasi menjadi pusat perencanaan dan monitoring sehingga memudahkan sekolah dan pemerintah daerah untuk mengirim usulan secara digital. Aplikasi revitalisasi dapat diakses di revit.kemendikdasmen.go.id. Aplikasi tersebut dilengkapi fitur rekomendasi otomatis berbasis dapodik, pengecekan dokumen real-time, pemeringkatan sasaran, dan juga verifikasi berlapis. Bentuk revitalisasi juga mencakup pembangunan ruang baru, rehabilitasi ruang rusak, serta penataan lingkungan sekolah termasuk akses masuk, pagar ruang tunggu, hingga sumber air bersih. Proses pengusulan ini pintu masuknya melalui aplikasi revitalisasi. Nah, ini di bawah ada alamatnya, revit.kemendikdasmen.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengusulan hanya melalui aplikasi ini. Nah, kenapa begitu? Karena harapannya supaya lebih transparan dan akuntabel. Sekitar 195.000 sekolah yang memiliki kelas-kelas yang atau ruang-ruang yang rusak sedang dan berat. 195.000 ini tentu tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan satuan pendidikan yang menjadi prioritas, ya, sehingga anak-anak kita bisa menjalankan pendidikannya ya, dengan aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan yang sudah memadai. Program ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta dengan fokus pada pemerataan dan prioritas wilayah 3T. Gogot menambahkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan akan terus diperkuat karena masih banyak ruang kelas rusak di Indonesia. Program 2026 didukung Impres dan juga kerjasama lintas lembaga. Tentunya pemerintah daerah diminta mengusulkan sekolah yang paling membutuhkan dan melakukan verifikasi lapangan, sementara sekolah wajib melengkapi dokumen lahan siap bangun, foto kerusakan bergeotagging, serta formulir tingkat kerusakan sesuai dengan standar PUPR. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Komisi 3 DPR menggelar rapat kerja bersama Kementerian Hukum membahas rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij ini mengungkapkan RUU tersebut ditargetkan akan rampung sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2026 mendatang. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij menjelaskan bahwa rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana terdiri dari 3 bab. Edi mengatakan dalam 3 bab tersebut terdiri dari sejumlah hal, yakni penyesuaian undang-undang di luar KUHP, penyesuaian Perda dengan KUHP, dan sejumlah pembetulan. Dirinya menyebut nantinya RUU penyesuaian pidana dipastikan akan rampung sebelum KUHP berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. Jadi ini adalah rapat kerja terkait pembentukan rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Undang-undang penyesuaian pidana ini merupakan perintah dari pasal 613 KUHP nasional, bahwa pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang harus menyesuaikan beberapa ketentuan dengan KUHP nasional. Jadi RUU ini hanya terdiri dari 9 pasal. Jadi kalau teman-teman melihat ini tebal, yang tebal bukan undang-undangnya, lampirannya 197 halaman. Karena kita menyesuaikan berbagai undang-undang di luar KUHP dengan KUHP nasional. Yang kedua, kita juga menyesuaikan peraturan daerah dengan KUHP nasional. Dan yang ketiga, kita menyesuaikan beberapa ketentuan dalam KUHP baru itu. Terus terang ada yang typo, kemudian juga ada yang keliru dalam rujukan pasal, dan hal-hal yang bersifat teknis sebetulnya. Itu saja sebetulnya. Jadi ini hanya terdiri dari 3 bab dan 9 pasal. Jadi kita menyesuaikan dengan KUHP nasional. Itu saja. Kalau kita melihat yang jelas RUU ini harus diselesaikan sebelum KUHP baru berlaku. Kalau tadi kita melihat susunan rencana kerja, pada hari Selasa dan hari Rabu akan dilakukan pembahasan. Kemudian pada hari Senin akan persetujuan tingkat pertama, kemudian akan masuk di paripurna. Jadi sebetulnya tidak ada isu yang kritikal karena ini semata-mata adalah masalah teknis ya. Jadi kita merubah sekian banyak undang-undang di luar KUHP itu untuk disesuaikan dengan KUHP nasional. Demikian juga dengan belasan ribu peraturan daerah itu harus disesuaikan dengan KUHP nasional. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Masih dalam informasi, Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij yang menanggapi perihal kekhawatiran masyarakat terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang akan berlaku pada 2026 mendatang. Edi menegaskan KUHP yang baru justru mencegah tidak adanya kriminalisasi dan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Wakil Menteri Hukum Edi Hiarij memastikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru yang akan berlaku pada 2026 mendatang tidak menjadi alat kriminalisasi oleh aparat penegakan hukum. Hal ini menanggapi perihal kekhawatiran masyarakat terkait adanya alat kriminalisasi dalam KUHP yang baru. Edi juga menyebut dalam KUHP baru pembentukan undang-undang selalu menyertai penjelasan ketika membicarakan ihwal hukum material. Dirinya juga mengatakan terdapat 3 pelaksanaan KUHP baru dalam bentuk pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Keberlakuan Hukum yang hidup dalam masyarakat, sedangkan kedua Peraturan Pemerintah tentang pemidanaan, dan ketiga tentang komutasi pidana. Kalau saya mendengar yang dikhawatirkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, ada kekhawatiran terkait peraturan pelaksanaan KUHP itu sendiri. Sudah selesai. Jadi ada 3 peraturan pelaksanaan KUHP yang dalam bentuk peraturan pemerintah. Yang pertama adalah peraturan pemerintah tentang pedoman keberlakuan hukum hidup dalam masyarakat. Yang kedua adalah peraturan pemerintah tentang pemidanaan termasuk tindakan, dan yang ketiga adalah peraturan pemerintah tentang komutasi pidana. Itu semua sudah selesai dilakukan. Kalau saya melihat yang dikhawatirkan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil, jangan sampai KUHP ini berlaku tetapi belum ada peraturan pelaksanaan. Tapi saya katakan peraturan pelaksanaan itu sudah selesai. Kalau soal ketakutan bahwa nanti akan jadi alat kriminalisasi? Saya kira begini, kalau kita lihat di dalam KUHP itu kan yang berbicara mengenai hukum material itu kan disertai dengan penjelasan. Bahkan kami memuat anotasi dalam KUHP nasional itu sehingga memberikan guidance kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, bahwa ini adalah maksud dari pembentuk undang-undang mengatur hal-hal seperti ini. Jadi sama sekali untuk mencegah jangan sampai ada terjadi kriminalisasi dan kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Dari Jakarta, Farizal Almaramin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Pradi Suara Advokat Indonesia mengapresiasi Komisi 3 DPR yang berhasil menuntaskan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi undang-undang. Salah satunya yakni terkait penggunaan CCTV dalam pemeriksaan dan penguatan perlindungan hukum bagi advokat. Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia atau Pradi SAI menyambut baik sejumlah ketentuan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya terkait penggunaan CCTV. Pasalnya, rekaman CCTV dapat menjadi alat pembelaan dengan mencegah praktik pemeriksaan yang tidak transparan. Ketua Umum Pradi SAI Hari Ponto mengatakan, KUHP baru juga turut mempertegas pelindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas dengan itikat baik dan menempatkan advokat sebagai penegak hukum. Jadi Pradi Suara Advokat Indonesia hari ini kami datang ya untuk menyatakan apresiasi kami kepada DPR RI khususnya Komisi 3 bahwa apa yang sudah dihasilkan dengan RUU KUHP ini merupakan suatu langkah maju, langkah yang luar biasa gitu ya. Karena sebenarnya kalau dalam status ini dalam acara pidana, advokat itu ada di setiap tempat ya, mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan pengadilan. Bahkan pelaksanaan putusan itu advokat selalu ada. Nah, KUHP sekarang ini sudah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi advokat dalam menjalankan tugasnya. Apa itu? Jadi sudah tegas dinyatakan bahwa advokat juga penegak hukum yang dalam menjalankan tugas profesinya itu dilindungi oleh hukum dan undang-undang. Ya. Nah, kedua juga diberikan imunitas bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika menjalankan tugasnya. Ya, kalau tentu ada batasannya itu dengan itikat baik yang diatur dengan kode etik profesi. Nah, ini langkah yang luar biasa. Apalagi ya masyarakat pencari keadilan itu betul-betul terlindungi bahwa sekarang mulai dari tingkat penyelidikan saja mereka berhak mendapatkan pendampingan dari advokat ya, dan advokat juga tidak hanya duduk diam ketika mendampingi. Jadi kalau misalnya kliennya diintimidasi terus diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan gitu
maka advokat berhak menyatakan keberatan dan keberatannya itu harus dicatat di dalam berita acara pemeriksaan. Nah, maka ini tentu langkah-langkah yang luar biasa. Apalagi bahwa sekarang dimungkinkan ya penggunaan kamera pengawas atau yang kita kenal dengan CCTV. Nah, CCTV ini biasanya hanya miliknya penyidik, ya. Nah, tapi sekarang dalam kerangka kepentingan pembelaan, advokat berhak mendapatkan rekaman dari CCTV tersebut. Nah, ini hanya sejumlah langkah maju yang ada di dalam KUHP tersebut. Oleh karena itu, kami betul-betul mengapresiasi bahwa ada kekurangan seperti yang tadi saya katakan. Ya, pasti masih ada kekurangan, ya. Tapi mari kita kawal supaya ini semua bisa berjalan dengan baik, ya. Langkah berani Komisi 3 ini jauh lebih penting daripada menunggu kesempurnaan gitu. Nah, kita bisa perbaikan di jalan segala macam itu silahkan gitu. Tapi bahwa ini ada kemajuan, ini kemajuan yang luar biasa. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid yang meminta pemerintah daerah lebih aktif dalam menangkal disinformasi kesehatan di ruang digital. Dalam acara RRI Awards 2025 di Jakarta, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta pemerintah daerah lebih aktif menangkal disinformasi kesehatan di ruang digital. Ia menekankan bahwa informasi keliru terkait kesehatan dapat membahayakan keselamatan masyarakat, termasuk banyak konten menyesatkan dibuat oleh kreator tanpa kompetensi medis, namun dikemas menarik sehingga mudah dipercaya. Mutia menilai pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan warga dan dapat memastikan masyarakat menerima informasi yang benar. Ia mendorong daerah memanfaatkan kerjasama dengan lembaga penyiaran publik RRI yang memiliki jaringan siaran hingga pelosok untuk memperluas jangkauan informasi resmi. Ia menyebut RRI sebagai contoh media publik yang tetap relevan karena mampu beradaptasi dalam ekosistem digital. Meskipun tadi kami bicara banyak tentang tantangan, tapi kita juga melihat perkembangan yang cukup menggembirakan. Banyak daerah yang semakin matang dalam mengelola komunikasi publiknya. Kami dengar memang para kadis Kominfo di daerah ini juga cukup guyup dari Sabang sampai Merauke dan sering bertukar pikiran, termasuk juga dengan kementerian kami. Jadi ini salah satu mungkin kepala dinas yang paling kompak dan tidak aneh dan tidak mengherankan karena tantangan bersama itu mempersatukan teman-teman sekalian, terutama yang di daerah, untuk kemudian berhimpun dalam rangka memberikan informasi yang terbaik, yang terjelas untuk masyarakat. Untuk itu saya menyampaikan selamat kepada seluruh penerima penghargaan RRI Awards 2025. Semoga penghargaan ini bukan hanya sekedar apresiasi, tapi dianggap menjadi dorongan agar standar komunikasi publik di daerah terus dapat meningkat, lebih akurat, lebih inklusif, lebih berpihak kepada masyarakat. Semoga karya dan dedikasi para finalis hari ini juga menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lainnya yang mungkin saat ini belum tergerak. Selain itu, Menkom Digi mengapresiasi penyelenggaraan RRI Awards 2025 yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah meningkatkan kualitas komunikasi publik. Dengan penguatan peran daerah dan kolaborasi bersama media publik seperti RRI, diharapkan masyarakat memperoleh informasi kesehatan yang akurat dan tidak mudah terpengaruh disinformasi berbahaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. TNI bentuk 150 batalion teritorial pembangunan setiap tahun. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengungkapkan pembangunan kekuatan pertahanan nasional menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirinya menyebut penguatan TNI khususnya penambahan batalion diperlukan untuk meningkatkan rasa aman masyarakat dan mendukung tugas pemerintah daerah tingkat kabupaten hingga provinsi.
Menteri Pertahanan Safri Samsudin mengungkapkan rencana TNI membangun 150 batalion infanteri teritorial pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya. Safri juga menyebut pembentukan batalion bukan hanya ambisi teritorial belaka, melainkan pembentukan batalion pembangunan teritorial dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Menurutnya pertahanan negara ialah mutlak untuk menjaga kedaulatan NKRI dan juga stabilitas nasional. Untuk itu diperlukan pembangunan kekuatan yang maksimal, baik itu pembangunan kekuatan TNI Angkatan Darat dalam bentuk penambahan batalion dalam rangka memberikan suatu keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, khususnya dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintah daerah yang ada di tingkat kabupaten dan provinsi, di mana kita ketahui ada 514 kabupaten yang tersebar di wilayah nasional, dan juga terdapat industri strategis yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kedaulatan negara. Ini juga memerlukan perhatian dari kita, sehingga kita memang dituntut untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik itu kekuatan darat maupun laut serta udara. Dari tahun 2025 kita sudah memulai pembangunan kekuatan ini, di mana saat ini di tahun 2025 kita sudah memiliki 150 batalion Tentara Nasional Indonesia yang kita sebut Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan ini akan terus kita tingkatkan setiap tahunnya pada jumlah 150 batalion per tahun. Ini tentunya tidak dimasukkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara. Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita. Dari Jakarta, Fahrizal Amar Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melakukan tindakan tegas terhadap masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand melalui Sabang Aceh. Pemerintah bersama aparat penegak hukum secara resmi menyegel gudang PT Multazam Sabang Group, yaitu perusahaan yang dilaporkan melakukan impor tanpa izin pemerintah pusat. Pemerintah menyegel gudang PT Multazam Sabang Group setelah ditemukan 250 ton beras ilegal dari Thailand yang masuk tanpa izin pusat. Kementerian Pertanian mengungkap kasus beras 250 ton masuk wilayah RI tanpa izin dari pemerintah pusat alias ilegal. Dan kejadian ini terjadi di Sabang Aceh pada Minggu 23 November 2025. Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman bergerak cepat usai menerima laporan, berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan juga Pangdam untuk menghentikan aktivitas serta menelusuri pihak yang terlibat. Hal tersebut disampaikan Mentan di Kalibata, Jakarta Selatan. Mentan juga menegaskan impor diduga telah direncanakan tanpa persetujuan pemerintah, sementara Presiden Prabowo Subianto melarang impor karena stok nasional mencukupi. Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang melakukan rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih pada Minggu siang. Dalam ratas tersebut membahas sejumlah isu strategis terkait pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas pertemuan bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih untuk membahas sejumlah isu strategis terkait dengan pembahasan penertiban dan penegakan hukum di sektor hutan hingga tambang. Pertemuan itu membahas beberapa poin penting seputar hasil kerja dan rencana tindak lanjut dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan, penertiban kawasan pertambangan, konsekuensi hukum atas pelanggaran, aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan, serta penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat untuk ditindak lebih lanjut. Turut hadir dalam rapat terbatas pertemuan itu diantaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, dan Ketua Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustian Pandana. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan pasukan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3. Di bawah kepemimpinan jenderal tersebut nantinya akan dibentuk 3 brigade komposit, yakni Batalion Kesehatan, JNI Konstruksi, dan Batalion Bantuan. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengungkapkan bahwa pasukan pemeliharaan perdamaian yang akan dikirim ke Gaza, Palestina masih dalam tahap seleksi. Panglima TNI mengatakan pasukan perdamaian tersebut dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 yang nantinya membawahi 3 brigade komposit. 3 brigade komposit ini terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion JNI konstruksi, dan juga batalion bantuan serta bantuan mekanis. Selain itu, pasukan perdamaian udara TNI menyampaikan helikopter pesawat C-130 Hercules serta 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut. Baik, untuk kontingen pasukan perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Kemudian juga ada unsur udara, kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut, lengkap dengan helikopter yang ada di pesawat tersebut. Terima kasih. Di Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang melakukan percepatan dan perbaikan program reforma agraria sebagai upaya pengentasan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menko Muhaimin menargetkan sebanyak 1 juta masyarakat miskin ekstrim akan mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam tanah objek reforma agraria di sejumlah daerah. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid dalam rangka membahas tentang upaya percepatan reforma agraria untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Menko Muhaimin juga menargetkan sebanyak 1 juta masyarakat miskin ekstrim akan mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam tanah objek reforma agraria di sejumlah daerah. Dirinya juga menjelaskan program tersebut sekaligus untuk mencapai target angka kemiskinan 0% pada 2026 sesuai dengan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Menurutnya, program reforma agraria untuk masyarakat miskin ekstrim adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kami fokus membahas program pelaksanaan Impres 8 tahun 2025, penanggulangan kemiskinan ekstrim dan kemiskinan. Target 0% di 2026, 5% maksimal di 2029. Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling bagus dan berjangka menengah panjang adalah distribusi aset kepemilikan produksi, yaitu tanah. Dan insya Allah kita akan terus lanjutkan koordinasi ini dengan target, kalau Kemenko Pemberdayaan Masyarakat targetnya setidak-tidaknya ada 1 juta orang miskin lah yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui TORA, reformasi agraria. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Wakil Menteri Luar Negeri Armanata C. Nasir menegaskan peran strategis Indonesia dalam ekonomi global usai memaparkan hasil KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Negara berkembang kini semakin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia seiring isu-isu krusial Global South masuk dalam agenda G20. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata C. Nasir dalam konferensi pers daring usai memaparkan hasil KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan menegaskan bahwa Indonesia kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan penting dalam ekonomi global. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memainkan peran strategis sebagai negara berkembang yang memperjuangkan kepentingan Global South, sekaligus menjadi mitra penting bagi negara maju dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia. KTT G20 yang berlangsung pada 22 November menegaskan semakin sentralnya peran negara berkembang dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global. Armanata menyoroti bahwa 3 tahun terakhir, kepemimpinan G20 dipegang oleh negara berkembang. Indonesia pada tahun 2022, India 2023, dan Afrika Selatan 2025. Sehingga suara Global South semakin terdengar. Dokumen Leaders Declaration kali ini memuat isu-isu krusial seperti tekanan utang, kenaikan suku bunga, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan pasca pandemi, menunjukkan bahwa negara berkembang kini menjadi co-driver dalam pembuatan kebijakan ekonomi dunia. Bahwa ini KTT G20 di Afrika Selatan menutup rangkaian kepemimpinan negara-negara berkembang dari Global South. Dan ini dengan ini menunjukkan bahwa Global South tidak saja menjadi penonton dalam tata kelola global khususnya di bidang ekonomi, tapi juga menjadi co-driver, bahkan juga menjadi penentu. Hal ini bisa dilihat dari hasil Leaders Declaration yang disepakati, yang halamannya cukup panjang kali ini, tapi juga memuat banyak sekali isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang, seperti halnya terkait dengan penanganan utang, isu-isu terkait dengan disaster risk reduction, tantangan terhadap global financial international system, itu juga menjadi perhatian. Nah, selanjutnya juga yang menjadi penting di sini bahwa salah satu langkah yang diambil oleh oleh Presiden G20, Ketua G20 tahun ini adalah melakukan review terhadap peran G20 selama 20 tahun terakhir. Jadi G20 20 at 20. Nah, ini di sini dilihat apa yang menjadi kekuatan G20 selama 20 tahun terakhir dan apa yang menjadi tantangan G20 dalam 20 tahun terakhir. Ini diharapkan dapat membantu Ketua G20 selanjutnya untuk menentukan arah G20 ke depan. Selain membahas isu prioritas negara berkembang, G20 juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perannya sejak krisis ekonomi 2008. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan forum tetap relevan menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan meningkatkan efektivitasnya sebagai platform kerjasama internasional yang memberikan dampak nyata bagi seluruh anggotanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sejumlah negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi G20 tertarik menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor dengan Indonesia. Angola dan Ethiopia merupakan 2 negara Afrika yang ingin memperkuat kerjasama di bidang pertanian. Sejumlah negara yang hadir pada konferensi tingkat tinggi G20 tertarik menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor dengan Indonesia. Angola dan Ethiopia juga direncanakan akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tahun 2026 untuk menindaklanjuti ketertarikan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di sela rangkaian KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu 22 November waktu setempat. Lebih lanjut, Erlangga mengatakan pemerintah Indonesia akan menyiapkan langkah teknis melalui
kementerian terkait guna membuka peluang kerjasama baru di bidang pertanian untuk dapat memperluas potensi investasi antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika. Selain Angola dan Ethiopia, negara lain yaitu Finlandia juga ingin menanamkan investasi di Indonesia pada industri data center yang menyediakan fasilitas fisik untuk menampung server, sistem komputer, dan infrastruktur digital lainnya yang didorong oleh transformasi digital. Dalam kesempatan yang sama, Airlangga mengatakan kerjasama lain yang disinggung dalam KTT, yakni penandatanganan nota kesepahaman mengenai rencana pembangunan fasilitas bahan peledak. Pertama terkait dengan pertemuan bilateral tadi baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia dan tadi karena sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian. Nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana 5-6 perusahaan dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia, terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan, yaitu derivatif daripada kelapa sawit. Negara lain yang seperti Finlandia, kita tahu itu negara dengan teknologi tinggi, mereka berminat untuk masuk di dalam data center dan juga untuk yang terkait dengan telekomunikasi. Kemudian juga beberapa negara lain juga menginginkan agar kerjasama dengan Indonesia untuk terus ditingkatkan, terutama dari segi ekonomi. Diketahui KTT G20 berfokus pada 3 sesi utama yang membahas berbagai tantangan global. Sesi pertama akan membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang. Dari Johannesburg, Afrika Selatan, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sejumlah negara tertarik menjalin kerjasama strategis dengan Indonesia di berbagai sektor. Dan beberapa negara akan merencanakan kunjungan resmi ke Indonesia dalam menindaklanjuti peluang kerjasama tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di sela rangkaian KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg pada 22 November waktu setempat menyampaikan bahwa sejumlah negara menunjukkan minat menjalin kemitraan strategis dengan Indonesia di berbagai sektor, yakni Angola dan juga Ethiopia yang ingin memperkuat kerjasama di bidang pertanian dan dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada 2026 untuk menindaklanjuti ketertarikan tersebut. Selain Afrika, Finlandia juga tertarik menanamkan investasi di Indonesia, khususnya pada industri data center yang mendukung transformasi digital. Bidang lain, Indonesia menandatangani MOU antara PT Dahana dan juga Rainier Metal untuk pembangunan fasilitas bahan peledak. Investasi di sektor energi hulu migas senilai 2,6 miliar dolar Amerika Serikat juga tengah dibahas antara Pertamina dengan mitra. Terkait dengan pertemuan bilateral tadi baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia dan tadi disampaikan mungkin pada kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia dan tadi karena sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian, nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana 5-6 perusahaan dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan yaitu derivatif daripada kelapa sawit. KTT G20 kali ini berfokus pada 3 sesi utama yakni ekonomi berkelanjutan dan keuangan global, pembangunan dunia yang tangguh termasuk perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, dan sistem pangan, serta isu pekerjaan layak, tata kelola kecerdasan buatan, dan pengolahan mineral kritis yang menjadi perhatian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya terkait Menko PM dorong pekerja informal naik kelas. Dan sesaat lagi tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya mendorong pekerja informal untuk naik kelas melalui skema pemberdayaan yang terintegrasi. Dan menurutnya masih banyak pekerja khususnya di sektor informal yang tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menjelaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada pada angka 5% atau dalam kondisi stabil. Namun menurutnya masih banyak masyarakat yang belum terdampak pada pertumbuhan ekonomi, terutama pekerja informal. Selain itu, Menko Muhaimin juga menekankan pentingnya perencanaan karir dan juga pendidikan sejak dini, termasuk integrasi antara pendidikan menengah, skema pembiayaan dan juga kebutuhan dunia kerja. Menurutnya perubahan paradigma dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dapat menjadi jalan strategis untuk mengangkat posisi pekerja informal agar memiliki kompetensi dan juga keterampilan yang memadai menuju pekerjaan formal. Beberapa waktu yang lalu kita diundang Indef melonsing sebuah strategi baru ekonomi nasional, di mana pertumbuhan ekonomi kita yang 5% stabil ini sudah berpuluh tahun. Pertumbuhan ini memang stabil dan dampak positif bagi ekonomi nasional. Tapi secara mikro pertumbuhan ekonomi ini tidak memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan kita. Banyak pekerja kita di sektor informal yang tidak mendapatkan hak-hak sebagai pekerja sesungguhnya, saatnya kita dorong naik kelas menjadi pekerja formal. Di Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tahun 2026 pemerintah membuka akses pengajuan revitalisasi sekolah secara online melalui aplikasi revitalisasi Kemendikbudmen. Langkah ini menjadi upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat dan mempermudah perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh Indonesia. Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Gogo Suharwoto menyampaikan bahwa mulai 2026 sekolah dapat mengajukan revitalisasi secara online melalui aplikasi pemerintah. Langkah ini merupakan upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan fasilitas pendidikan. Aplikasi revitalisasi menjadi pusat perencanaan dan monitoring sehingga memudahkan sekolah dan pemerintah daerah untuk mengirim usulan secara digital. Aplikasi revitalisasi dapat diakses di revit.kemendikbudmen.go.id. Aplikasi tersebut dilengkapi fitur rekomendasi otomatis berbasis dapodik, pengecekan dokumen real-time, pemeringkatan sasaran, dan juga verifikasi berlapis. Bentuk revitalisasi juga mencakup pembangunan ruang baru, rehabilitasi ruang rusak, serta penataan lingkungan sekolah termasuk akses masuk, pagar ruang tunggu, hingga sumber air bersih. Proses pengusulan ini pintu masuknya melalui aplikasi revitalisasi. Nah, ini di bawah ada alamatnya revit.kemendikbudmen.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pengusulan hanya melalui aplikasi ini. Nah, kenapa begitu? Karena harapannya supaya lebih transparan dan akuntabel. Sekitar 195.000 sekolah yang memiliki kelas-kelas yang atau ruang-ruang yang rusak sedang dan berat. 195.000 ini tentu tidak bisa kita selesaikan dalam 1-2 tahun ke depan. Tetapi paling tidak kita harus bisa menyelesaikan satuan pendidikan yang menjadi prioritas, ya, sehingga anak-anak kita bisa menjalankan pendidikannya ya, dengan aman, nyaman, dan gembira di satuan pendidikan yang sudah memadai. Program ini berlaku bagi sekolah negeri dan swasta dengan fokus pada pemerataan dan prioritas wilayah 3T. Gogot menambahkan bahwa program revitalisasi satuan pendidikan akan terus diperkuat karena masih banyak ruang kelas rusak di Indonesia. Program 2026 didukung Impres dan juga kerjasama lintas lembaga. Tentunya pemerintah daerah diminta mengusulkan sekolah yang paling membutuhkan dan melakukan verifikasi lapangan, sementara sekolah wajib melengkapi dokumen lahan siap bangun, foto kerusakan bergeotagging, serta formulir tingkat kerusakan sesuai dengan standar PUPR. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kita lanjut informasi peristiwa dari seorang bocah berusia 10 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban salah sasaran dalam aksi penyerangan oleh kawanan geng motor. Korban yang terkena anak panah busur di bagian paha terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan intensif. FH, bocah 10 tahun, kini harus menjalani operasi setelah anak busur menancap di paha kanannya. Ia dilarikan dari IGD RSUD Syekh Yusuf Goa dan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk penanganan lebih lanjut. Peristiwa naas ini terjadi saat korban FH sedang berboncengan dengan kakaknya menuju tempat kursus di Jalan Bontomanai, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Saat melintas, belasan remaja tak dikenal yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba melontarkan 3 anak busur panah ke arah korban. Tidak hanya busur, para pelaku juga sempat melempari korban dengan balok kayu yang sudah ditancapi paku. Menurut keterangan ibu korban Agustina, awalnya terlihat para pelaku mengendarai 3 motor berboncengan. Namun setelah busur mengenai paha anaknya, belasan pelaku langsung kabur. Aksi penyerangan dan pembusuran yang meresahkan ini kerap terjadi di wilayah Kecamatan Barombong. Tadi jam 4 lewat sekitar anak saya tahu mau menuju tempat les. Tiba-tiba datang segerombolan anak SMA. Saya tidak tahu anak SMA dari mana itu. Ada yang mau busur, ada yang melempar balok-balok. Terus kena nih anakku dari ininya, dari samping. Dari kalau saya tidak salah dari angkatan ke angkatan. Kayaknya memang ada kayak dendam lama tuh, makanya selalu begitu anak-anak. Tapi biasanya itu kami di sekitar sekolah itu jaga-jaga setiap hari Jumat. Karena kejadiannya itu selalu di hari Jumat. Aksi pembusuran di wilayah Kecamatan Barombong yang mana korbannya adalah seorang anak berusia 10 tahun. Kemudian pada saat itu saya langsung memerintahkan Bapak Kapolsek Barombong dengan tim gabungan dari Polres Goa untuk sesegera mungkin melakukan pengungkapan. Tadi kami sempat bertemu dengan kedua orang tuanya dan alhamdulillah kondisi dari anak tersebut sudah stabil. Sudah diobati, memang anak tersebut terkena busur panah di bagian pahanya. Saat ini pihak kepolisian tengah menyelidiki motif penyerangan dan memburu belasan pelaku. Kasus penyerangan dan pembusuran ini ditangani oleh Polsek Barombong bersama Unit Reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Rumah warga yang merupakan nasabah pinjaman Bank Plecit di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah menjadi sasaran teror. Rumah nasabah ini dibakar sang penagih hutang akibat korban belum mampu membayar hutangnya. Pelaku pembakaran juga kini diamankan di Mapolres Wonogiri usai korban melaporkan kejadian tersebut. Rumah seorang nasabah Bank Plecit di Desa Nungkulang, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri dibakar oleh seorang pria yang berprofesi sebagai penagih utang. Seperti dalam rekaman video yang memperlihatkan kondisi sebuah rumah yang hangus terbakar, hampir seluruh bangunan beserta isinya ludes tak tersisa akibat peristiwa ini. Peristiwa ini terjadi dalam belakangi masalah hutang piutang di mana pemilik rumah memiliki hutang kepada rentenir atau Bank Plecit. Karena inilah Yohanes Jenny, tersangka dalam kasus ini, nekat membakar rumah korban. Tersangka membakar meja dan juga kursi yang berada di teras rumah korban, kemudian api menyambar dinding hingga menimbulkan kerusakan pada bangunan rumah. Mendapat laporan dari warga, polisi bergerak cepat ke lokasi dan melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan satu orang pelaku, yakni Yohanes Jenny yang berprofesi sebagai penagih utang. Dari pemeriksaan, pelaku nekat membakar rumah karena korban selalu menghindar saat ditagih hingga akhirnya memicu amarah dan akhirnya membakar rumah korban. Membakar rumah itu apa? Yang cuma pada saat itu pada mau nagih itu barang hampir 3 minggu dia tidak membalas cek untuk membayar utang gitu. Padahal itu utangnya harusnya dia mencicil harian, Pak. Karena saya sudah meringankan utangnya biar 100 lah dicicil per hari. Meringankan dalam arti istilahnya kalau nggak bisa sesuai angsuran sebenarnya dicicil dengan setengah antara 100 gitu. 360, Pak. Ya istilahnya seisinya dia, Pak, gitu. Tapi ini tidak diisi, itu yang membuat tersulut emosi, Pak. Sedangkan Kasat Reskrim Polres Wonogiri Ibtu Agung Sedewo mengatakan bahwa sebelumnya tersangka ini melakukan peneroran di rumah korban seperti melempari batu dan juga mengancam membakar rumah korban. Kita mendapatkan laporan polisi pada tanggal 20 November tahun 2025, tepatnya hari Kamis, sekira pukul 15.30.
kita mendapatkan laporan terjadinya pembakaran rumah oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor warna merah. Kemudian kita melakukan penyelidikan. Yang pertama yaitu kita melakukan olah TKP. Dari TKP memang betul terjadi kebakaran dari mulai kursi merembet ke dinding rumah sehingga mengakibatkan beberapa barang terbakar. Kemudian kita melakukan pemeriksaan saksi. Ada kurang lebih 5 saksi yang kita periksa dan kita melanjutkan ke profiling terhadap seseorang yang diduga melakukan aksi pembakaran tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 kita bisa mengamankan seseorang pelaku pembakaran inisial YJF. Kemudian kita bawa ke kantor Polres Wonogiri untuk dimintai keterangannya lebih lanjut. Demikian. Kini polisi masih mendalami kasus tersebut, termasuk memastikan besaran hutang korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah melaporkan. Sementara itu, pemirsa, modus pura-pura belanja seorang pria berambut gondrong mencuri ponsel yang tergeletak di meja kasir toko busana di kawasan Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, dan aksi pelaku terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera pengawas CCTV milik toko busana yang berlokasi di depan Pasar Wates, Kabupaten Kulon Progo, terlihat seorang pria dengan ciri berambut gondrong mengenakan kaos putih, celana pendek, dan topi masuk ke toko pada 19 November 2025. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku sempat mondar-mandir berpura-pura mencari pakaian di toko tersebut. Saat penjaga toko lengah, pelaku langsung memanfaatkan kondisi toko yang sepi akibat hujan, mendekati meja kasir dan juga langsung mengambil ponsel yang tergeletak di meja. Usai beraksi, pelaku langsung keluar toko dan juga kabur. Penjaga toko baru menyadari ponsel milik toko raib saat hendak mengganti pemutar lagu MP3 di ponsel yang juga tersimpan di atas meja. Tak menemukan keberadaan ponsel, ia pun langsung melaporkan ke pemilik toko. Saat dilakukan pengecekan melalui rekaman CCTV, didapati jika ponsel tersebut telah raib dibawa oleh pencuri. Kronologinya kemarin itu kebetulan pada di depan, terus ternyata ada orang dan HP-nya tuh di sebelah kasir. Tiba-tiba orangnya tuh ke sebelah kawasan dan ambil aja gitu. Dan benar kejadian pencurian HP tersebut di depan Pasar Wates untuk saat ini sedang dalam penanganan Polsek Wates. Kami mengimbau kepada masyarakat lebih berhati-hati dalam menjaga barang berharga miliknya agar kalau disimpan di tempat yang aman untuk menghindari adanya terjadinya pencurian seperti kejadian yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Petugas mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan berhati-hati saat menyimpan barang berharga karena tindak kriminal kerap terjadi akibat adanya kesempatan dan juga keteledoran. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Diabaikan 4 rumah sakit di Jayapura, seorang ibu hamil bernama Irene Sokoy bersama bayinya meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, Gubernur Papua memerintahkan untuk memecat tenaga medis yang menolak pasien. Seorang ibu asal Kampung Hobong, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura bernama Irene Sokoy meninggal dunia dengan bayi dalam kandungan akibat ditolak sejumlah rumah sakit di kota Jayapura, Papua. Dari keterangan keluarga, Irene dibawa oleh keluarga pada Minggu siang dari Kampung Kensio menggunakan speedboat menuju RSUD Yowari untuk proses persalinan. Namun saat tiba di RSUD Yowari tidak dapat dilayani dengan alasan tidak ada dokter dan berat bayi dalam kandungan mencapai 4 kg dan harus menjalani operasi sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Dian Harapan. Namun saat keluarga tiba di Rumah Sakit Dian Harapan, korban tak dilayani dan dirujuk ke RSUD AB Pura. Tapi lagi-lagi Irene tidak dilayani dan kembali dirujuk ke RS Bayangkara. Saat sampai di RS Bayangkara, pihak rumah sakit meminta keluarga menyediakan uang muka sebesar 4 juta untuk biaya operasi persalinan. Namun karena tak memiliki dana sebesar itu, keluarga pun membawa Irene ke RSUD Jayapura. Namun saat dalam perjalanan ke RSUD Jayapura, Irene meninggal dunia bersama bayi dalam kandungan. Keluarga mengaku kesal dengan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit karena lebih mementingkan uang dibandingkan nyawa manusia. Teman-teman punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu.
kamu kasih 3-4 juta baru dia masuk. Itu yang dia punya yang ini kasir bilang kamu masuk juga belum tentu ada dokter. Nah, belum masuk dulu nanti kita tangani. Ya karena memang kita hanya bawa uang mungkin di bawah 1 juta, jadi kita di bawah 3 juta itu jadi kakak perempuan dan bapak bilang masuk dulu sudah, ini kasihan dia penapas ini, kamu bantu dulu nanti besok kita urus. Kita tidak lari, kita di situ. Tapi katanya dia bilang belum koordinasi, jadi kita belum bisa ini. Jadi selain mereka bilang belum koordinasi, tidak ada dokter juga. Iya, dia bilang apa belum tentu ada dokter katanya begitu. Itu jadi sudah ketemu karena takut nampaknya sudah sesak, jadi lari lagi ke dok 2. Nah tadi yang bapak bilang sama, turun tanyakan sekarang tidak kenapa sudah. Jadi suster bilang karena mungkin ke sana jauh takut juga atau putar balik ya sudah memang tidak bisa. Sementara itu, pemerintah Provinsi Papua telah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga dan akan mengambil langkah tegas dengan mencopot direktur rumah sakit milik pemerintah karena telah menolak untuk memberikan tindakan medis. Dari Jayapura, Rifan Donai, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi dari Ketua DPR Puan Maharani yang angkat bicara perihal kasus meninggalnya seorang wanita bernama Iren Sokoy dan bayi dalam kandungannya setelah ditolak 4 rumah sakit di Kabupaten Kota Jayapura, Papua. Puan meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terulang kembali. Seorang ibu Irene Sokoy dan bayi dalam kandungannya meninggal dunia setelah ditolak oleh 4 rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura, Papua pada Senin lalu. Ketua DPR Puan Maharani mengungkapkan bahwa pihaknya prihatin atas meninggalnya seorang ibu bersama kandungannya tersebut. Puan mengatakan kejadian ini juga telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dirinya meminta Kementerian Kesehatan dan komisi terkait untuk dapat mengevaluasi penanganan kesehatan, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal ini sudah berkali-kali terjadi karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit, jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Tangis ibu kandung Alvaro Kiano Nugroho, Arumi, pecah saat pertama kali tiba di rumah duka di kawasan Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dirinya datang untuk jalani tes DNA memastikan hasil temuan kerangka yang diduga milik Alvaro. Dengan menggunakan masker hitam, Arumi tiba di rumah duka didampingi Kapolsek Pesanggerahan AKP Siala Syah Alam. Dari raut wajahnya, terlihat jelas duka mendalam atas kejadian yang menimpa putra sematawayangnya. Sebelum tiba di rumah duka, Arumi terlebih dahulu menjalani proses tes DNA di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tes DNA dilakukan dengan pengambilan sampel air liur sebagai bagian dari proses identifikasi kerangka yang diduga merupakan jasad Alvaro. Di tengah duka, Arumi menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang selama 8 bulan terus melakukan pencarian dan memberikan perkembangan kepada keluarga. Polres Jakarta Selatan, terutama Polri, terutama Bu Sela yang selalu follow up berita tentang hilangnya Alvaro sampai akhirnya di rumah sakit Polri. Apa aja tadi yang diambil sampelnya? Dari air liur aja. Air liur. Terus sama ada sedikit tadi? Wawancara. Ya? Wawancara. Ibu menduga nggak sih Bu kalau kehilangan Alvaro berakhir seperti ini? Enggak, sama sekali. Gue bisa banyak jawab. Makasih banyak ya. Iya Bu.
Untuk lain-lainnya nanti tanyain ke pihak polisi aja. Sebelumnya, pihak kepolisian mengungkap kasus hilangnya Alvaro yang terjadi sejak Maret 2025. Hasil penyelidikan mengarah kepada terduga pelaku merupakan ayah tiri korban. Polisi juga telah mengamankan terduga pelaku. Namun sebelum penyelidikan selesai, pelaku ditemukan dalam kondisi meninggal di Polres Metro Jakarta Selatan. Untuk saat ini, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada kepolisian. Sementara, pemeriksaan DNA masih terus berlangsung untuk memastikan identitas kerangka yang ditemukan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kepolisian melakukan penyembuhan trauma atau trauma healing untuk keluarga mendiang anak yang hilang sejak Maret 2025 bernama Alvaro Kiano Nugroho di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Trauma healing dilakukan untuk membantu memulihkan keluarga atas kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan ayah tirinya korban. Psikolog Polda Metro Jaya dan Kasidokes Polres Metro Jakarta Selatan mendatangi rumah duka anak Alvaro di Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Petugas melakukan penyembuhan trauma atau trauma healing untuk keluarga yang terpukul dan syok atas kehilangan anak Alvaro. Kapolsek Pesanggerahan yang turut mendampingi trauma healing menyampaikan, pendampingan ini bertujuan untuk menstabilkan emosional dan psikologi dari pihak keluarga. Terkait batas waktu, pihaknya akan terus melakukan pendampingan sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa berangsur stabil yang baik dalam batas waktu tak ditentukan. Kepolisian memberikan beberapa pendampingan psikologi secara bertahap. Melakukan pendampingan kepada pihak keluarga almarhum adik Alvaro. Pendampingan ini tujuannya untuk trauma healing, trauma healing lebih kepada untuk menstabilkan emosional ya, psikologi dari pihak keluarga seperti itu. Dan ini akan kita lakukan terus ya, memang sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa ya berangsur stabil membaik seperti itu. Diketahui kepolisian mengungkap motif pembunuhan anak bernama Alvaro Kiano Nugroho 6 tahun yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya bernama Alex Iskandar atau AI karena cemburu dengan istrinya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pimpinan DPR menyoroti maraknya kasus penculikan anak-anak yang sempat menjadi sorotan publik, seperti kasus Alvaro berusia 6 tahun dan kasus Bilkis berusia 4 tahun asal Makassar. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa ini meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menanggapi kasus tersebut. Kasus penculikan anak-anak saat ini sempat menjadi perhatian publik. Salah satunya kasus Alvaro berusia 6 tahun, hilang selama 8 bulan dan ditemukan dalam kondisi tewas. Selain itu juga kasus hilangnya anak-anak asal Makassar, Sulawesi Selatan, Bilkis yang berusia 4 tahun ditemukan selamat di Jambi. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta pihak kepolisian untuk cepat tanggap dalam menindaklanjuti maraknya kasus penculikan anak-anak. Nantinya pimpinan DPR juga meminta pihaknya melalui Komisi 3 DPR dapat berkolaborasi dengan pihak kepolisian serta KPAI mencari jalan keluar untuk menuntaskan kasus ini. Terkait dengan soal maraknya penculikan ya, terkait terutama buat para anak ya, dan memang seperti yang terjadi belakangan ini, tentu kita sangat berharap dan meminta kepolisian untuk cekap tanggap, untuk bisa lebih gesit lagi nanti dalam menangani berbagai kasus-kasus kejahatan, terutama terkait dengan soal penculikan terhadap anak-anak. Jadi kita nanti akan minta juga Komisi 3 untuk mendorong itu dan juga KPAI untuk bisa berkolaborasi dengan kepolisian untuk bisa menangani terkait dengan berbagai kasus penculikan terhadap anak. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. 1000 penari di Festival Budaya Lereng Merapi. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi dan informasi kami lanjutkan kembali.
Pemirsa, ribuan warga lereng Gunung Merapi antusias berebut gunungan hasil bumi hari jadi ke-79 Kelurahan Hargobinangun, Kapanewon, Kapakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Sabtu 22 November lalu. Gunungan hasil bumi ini diperebutkan dalam rangkaian puncak acara Festival Budaya Lereng Merapi yang juga dimeriahkan dengan tari kolosal oleh 1.000 penari. Tari kolosal yang dibawakan oleh 1.000 orang penari laki-laki dan perempuan memeriahkan Festival Budaya Merapi memperingati hari jadi ke-79 Kelurahan Hargobinangun. Para penari merupakan warga desa Hargobinangun yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Namun demikian mereka tampak lincah dan luwes saat membawakan tarian rampak yang menuntut kekompakan ini. Sebanyak 1.000 penari mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua ini sebelumnya telah berlatih selama 1 bulan penuh lamanya. Tari kolosal 1.000 penari menjadi perlambang kebersamaan masyarakat sekaligus besarnya semangat persatuan dan gotong royong warga dalam upaya memajukan desa. Acara ini turut pula ditampilkan tari fragmen sejarah Kelurahan Hargobinangun yang merupakan peleburan dari 3 desa yang ada sebelumnya. Saya senang sekali karena bisa ikut memeriahkan acara di HUT Hargobinangun yang ke-79 ini. Tariannya cukup sulit, tetapi kami warga Hargobinangun menikmati dan bisa belajar berlatih bersama dengan gembira. Ini adalah sebagai bentuk kita mempersatukan warga masyarakat, apapun itu profesinya, apapun itu agamanya, apapun itu latar belakangnya, kita jadikan satu di Kelurahan Hargobinangun. Yang kedua adalah memperkuat kegotong royongan, memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang ketiga adalah Kaliurang adalah salah satu destinasi wisata harapan kami. Dengan acara ini juga ikut mendongkrak kunjungan wisatawan yang ada di wilayah Kaliurang dan Kelurahan Hargobinangun. Gelar Festival Budaya Merapi sebelumnya diawali kirap, bergada, gunungan hasil bumi, menuju lapangan Gelora Hargobinangun, tempat dilangsungkannya event tahunan ini. Masing-masing warga turut dalam barisan kirap sembari membawa tumpeng sebagai simbol doa syukur dan pengharapan. Prosesi upacara dilakukan dengan penyerahan 3 tombak pusaka, perlengkapan sesaji, dan air kendi yang berasal dari 3 penjuru Kelurahan Hargobinangun. Acara juga disertai pelepasan 1.000 burung perkutut dan kutilang oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa sebagai simbol pelestarian alam dan isinya. Turut pula diserahkan 3 gunungan hasil bumi yang setelah diprosesi doa menjadi rebutan warga. Gelar upacara adat Festival Budaya Lereng Merapi berakhir seiring ribuan warga menyerbu gunungan hasil bumi hingga ludes. Dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Danantara Indonesia melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional untuk skema pembiayaan SPPG. Melalui akses kredit dari Bank Himbara dengan syarat yang seragam, diharapkan pembangunan SPPG dapat dipercepat. Dalam rangka mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto, CEO Danantara Rosan Roslani melakukan penandatanganan nota kesepahaman skema pembiayaan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Menurut PT Danantara Aset Manajemen Persero, proses kredit akan dilakukan dengan syarat yang seragam di 5 bank Himbara, sehingga proses pembangunan SPPG dapat dipercepat, dijalankan secara profesional, dan juga menghasilkan gizi yang konsisten bagi masyarakat. Berlangsung pada Kamis 20 November 2025, kerjasama ini menandai sinergi strategis antara pemerintah, perbankan, dan lembaga pengelola investasi negara dalam memastikan program Makan Bergizi Gratis untuk memiliki infrastruktur mendukung yang kuat. Skema pembiayaan yang disepakati bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga tentang membangun fondasi tata kelola yang konsisten, transparan, dan juga akuntabel yang dilakukan oleh tim yang profesional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, penerima manfaat MBG dikejutkan dengan menu makan bergizi gratis yang dibagikan oleh SPPG di Desa Pagudan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat pada Jumat siang. Pasalnya, paket yang diterima tergolong mewah, yakni ayam bakakak dalam ukuran jumbo. Seperti inilah cuplikan video amatir yang memperlihatkan deretan menu makan bergizi gratis sebelum didistribusikan. Beredarnya video tersebut membuat masyarakat penerima manfaat sangat antusias dan menanti kedatangannya. Dapur SPPG milik Yayasan Baitul Izzah Quraini
yang beralamat di Desa Panggundan, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, mendadak jadi perbincangan masyarakat. Pasalnya menu MBG yang dibagikan khusus pada Jumat siang dinilai mewah dan spesial, terutama bagi penerima manfaat kategori 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari 466 paket menu, 361 paket berisi susu bubuk, susu kemasan, cemilan bayi, dan telur ayam dibagikan kepada penerima manfaat kategori balita. Sedangkan 105 paket berisi ayam bakakak berukuran jumbo lengkap dengan sayurannya, serta tambahan buah jeruk sebagai cuci mulutnya, dibagikan kepada penerima manfaat kategori ibu hamil dan ibu menyusui. Para penerima manfaat khususnya ibu hamil dan menyusui mengaku kaget bercampur senang dengan pemandangan yang terlihat dalam paket MBG. Terlebih ukuran bakakak ayam yang diterima berukuran jumbo yang tentunya jarang ditemui di meja makannya. Sontak menu MBG olahan berukuran jumbo itu membuat sumringah. Saking senangnya, tidak sedikit dari mereka yang sengaja menahan hasrat menikmati hidangan bakakak ayam langsung agar dapat disantap bareng keluarganya. Sedangkan untuk mensiasati bakakak ayam dapat disantap berhari-hari, para penerima manfaat menyimpan menu tersebut di lemari penyimpanan makanan. Hal itu dilakukan agar menu mewah edisi spesial itu dapat disantap keesokan harinya meskipun harus dihangatkan terlebih dahulu nantinya. Dapat bakakak. Bakakak, seneng banget lah. Oh, gitu. Sama itu anak-anak dapat susu, dapat cemilan Promina, terus ada telur juga, ada buah juga. Oh, banyak. Emang teh bedana apa sih kalau dapat bakakak dengan biasanya? Spesial atuh bakakak mah spesial banget. Kan jarang-jarang ya kita masak bakakak di rumah. Jadi kalau pas sekarang dapat bakakak tuh awet-awet berarti. Jadi bisa makan sekeluarga bareng gitu kan. Ya, kan biasanya sepotong. Iya, sepotong gitu ya. Sekarang kan segede itu ya utuh. Harapannya bisa menambah gizi anak-anak, kan sekarang banyak kasus stunting gitu kan. Nah, kalau misalnya kita dapat ini kan jadi terbantu juga gitu untuk memenuhi gizi anak-anak gitu. Oke. Kalau Teteh ini kandungan emang berapa bulan? Saya baru jalan 4. Kalau yang tadi yang nerima susu sama itu telur? Balita anak saya umur 4 tahun. Oh, jadi Teteh dapat double. Gitu. Iya. Oh, double ya. Iya dong. Sementara itu pihak SPPG tak menyangka jika menu bakakak ayam edisi Jumat Berkah dapat respon positif dari semua kalangan masyarakat. Menariknya ukuran dan takaran olahan unggas dimaksud tampak merata. Tak ada kendala apapun bagi relawan SPPG saat mengolahnya untuk ukuran dan nilai gizi yang terkandung di dalamnya. Pihak dapur memastikan dari mulai pemilihan bahan baku dan pengelolaannya sudah melalui penilaian dan pemeriksaan detail dari ahli gizi. Sehingga selain ukuran dan teksturnya merata, nilai gizi yang dikandungnya sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan PGN. Itu tuh kali pertama. Karena kita selalu berubah-ubah, bervariasi. Oke, cuman kebetulan yang ini meledak ya informasinya. Alhamdulillah kami senang selaku SPPG gitu kan. Dia diterima dengan baik dengan masyarakat sangat antusias, ingin mensukseskan program unggulan ini. Oke. Bisa diinformasikan, itu kan satu ayam utuh ya? Iya betul. Ada kendala nggak sih saat proses pengolahan atau pengemasan gitu? Alhamdulillah untuk kendala itu sendiri tidak ada. Kami dengan tim di dapur itu saling berkoordinasi dengan baik. Terus chemistry kita sangat terbangun. Koordinasi dari chef ke asistennya, ke juru masaknya itu sangat relevan. Jadi sampai saat ini belum ada masalah kayak gitu. Saya juga di luar ekspektasi saya, tapi alhamdulillah itu kebanggaan buat kita sendiri selaku pengelola dapur. Pihak dapur maupun penerima manfaat berharap program makan bergizi gratis ini terus berlanjut serta memiliki dampak positif bagi generasi bangsa, terutama dalam hal pemenuhan gizi anak-anak dan ibu hamil. Dari Kuningan, Jawa Barat, kontributor Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata C. Nasir menegaskan peran strategis Indonesia dalam ekonomi global usai memaparkan hasil KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Negara berkembang kini semakin berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia seiring isu-isu krusial Global South masuk dalam agenda G20. Wakil Menteri Luar Negeri Armanata C. Nasir dalam konferensi pers daring usai memaparkan hasil KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan menegaskan bahwa Indonesia
kembali menegaskan posisinya sebagai kekuatan penting dalam ekonomi global. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memainkan peran strategis sebagai negara berkembang yang memperjuangkan kepentingan Global South, sekaligus menjadi mitra penting bagi negara maju dalam menjaga stabilitas ekonomi dunia. KTT G20 yang berlangsung pada 22 November menegaskan semakin sentralnya peran negara berkembang dalam menentukan arah kebijakan ekonomi global. Armanata menyoroti bahwa 3 tahun terakhir, kepemimpinan G20 dipegang oleh negara berkembang. Indonesia pada tahun 2022, India 2023, dan Afrika Selatan 2025. Sehingga suara Global South semakin terdengar. Dokumen Leaders Declaration kali ini memuat isu-isu krusial seperti tekanan utang, kenaikan suku bunga, dan kebutuhan pembiayaan pembangunan pasca pandemi, menunjukkan bahwa negara berkembang kini menjadi co-driver dalam pembuatan kebijakan ekonomi dunia. Bahwa ini KTT G20 di Afrika Selatan menutup rangkaian kepemimpinan negara-negara berkembang dari Global South. Dan dengan ini menunjukkan bahwa Global South tidak saja menjadi penonton dalam tata kelola global, khususnya di bidang ekonomi, tapi juga menjadi co-driver, bahkan juga menjadi penentu. Hal ini bisa dilihat dari hasil Leaders Declaration yang disepakati, yang halamannya cukup panjang kali ini, tapi juga memuat banyak sekali isu-isu yang menjadi kepentingan negara berkembang. Seperti halnya terkait dengan penanganan hutang, isu-isu terkait dengan disaster risk reduction, tantangan terhadap global financial international system, itu juga menjadi perhatian. Nah, selanjutnya juga yang menjadi penting di sini bahwa salah satu langkah yang diambil oleh oleh Presiden G20, Ketua G20 tahun ini adalah melakukan review terhadap peran G20 selama 20 tahun terakhir. Jadi G20 20 at 20. Nah, ini di sini dilihat apa yang menjadi kekuatan G20 selama 20 tahun terakhir dan apa yang menjadi tantangan G20 dalam 20 tahun terakhir. Ini diharapkan dapat membantu Ketua G20 selanjutnya untuk menentukan arah G20 ke depan. Selain membahas isu prioritas negara berkembang, G20 juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perannya sejak krisis ekonomi 2008. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan forum tetap relevan menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan meningkatkan efektivitasnya sebagai platform kerjasama internasional yang memberikan dampak nyata bagi seluruh anggotanya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari sejumlah negara yang hadir dalam konferensi tingkat tinggi G20 tertarik menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor dengan Indonesia. Angola dan Ethiopia merupakan 2 negara Afrika yang ingin memperkuat kerjasama di bidang pertanian. Sejumlah negara yang hadir pada konferensi tingkat tinggi G20 tertarik menjalin kemitraan strategis di berbagai sektor dengan Indonesia. Angola dan Ethiopia juga direncanakan akan melakukan kunjungan resmi ke Indonesia pada tahun 2026 untuk menindaklanjuti ketertarikan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto di sela rangkaian KTT G20 Afrika Selatan di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu 22 November waktu setempat. Lebih lanjut, Erlangga mengatakan pemerintah Indonesia akan menyiapkan langkah teknis melalui kementerian terkait guna membuka peluang kerjasama baru di bidang pertanian untuk dapat memperluas potensi investasi antara Indonesia dengan negara-negara di Afrika. Selain Angola dan Ethiopia, negara lain yaitu Finlandia juga ingin menanamkan investasi di Indonesia pada industri data center yang menyediakan fasilitas fisik untuk menampung server, sistem komputer, dan infrastruktur digital lainnya yang didorong oleh transformasi digital. Dalam kesempatan yang sama, Erlangga mengatakan kerjasama lain yang disinggung dalam KTT, yakni penandatanganan nota kesepahaman mengenai rencana pembangunan fasilitas bahan peledak. Pertama terkait dengan pertemuan bilateral tadi baik dari Angola maupun Ethiopia itu menyatakan keinginan untuk berkunjung ke Indonesia dan tadi disampaikan mungkin pada
kesempatan pertama di tahun depan mereka ingin berkunjung ke Indonesia. Dan tadi karena sudah ada minat mereka untuk sektor tertentu termasuk pertanian, nanti menteri terkait kami akan sampaikan kepada Bapak Presiden untuk bisa berkunjung lebih dulu agar bisa memperdalam keinginan kerjasama berbagai negara. Salah satunya kalau di Ethiopia, beberapa investor Indonesia sudah masuk di sana, 5-6 perusahaan, dan tentunya mereka juga membutuhkan support dari Indonesia, terutama untuk di sektor agriculture dan juga sektor-sektor yang mereka sangat butuhkan, yaitu derivatif daripada kelapa sawit. Negara lain yang seperti Finlandia, kita tahu itu negara dengan teknologi tinggi, mereka berminat untuk masuk di dalam data center dan juga untuk yang terkait dengan telekomunikasi. Kemudian juga beberapa negara lain juga menginginkan agar kerjasama dengan Indonesia untuk terus ditingkatkan, terutama dari segi ekonomi. Diketahui KTT G20 berfokus pada 3 sesi utama yang membahas berbagai tantangan global. Sesi pertama akan membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang. Dari Johannesburg, Afrika Selatan, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sektor ketahanan pangan Kodim 0615 Kuningan, Jawa Barat sudah lama memiliki peternakan telur puyuh. Dengan adanya permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan telur puyuh ini sebagai alternatif menu makan bergizi gratis, selama Nataru pihaknya siap menyuplai dapur SPPG yang ada di wilayah kerja. Sektor Ketahanan Pangan Komando Distrik Militer 0615 Kuningan, Jawa Barat menyatakan siap untuk menyuplai telur puyuh ke dapur SPPG yang ada di wilayah kerjanya. Hingga Senin sore, peternakan burung puyuh petelur yang ada di area Makodim sudah rutin menghasilkan sekitar 1.000 sampai 1.200 butir telur puyuh dari sekitar 1.400 ekor burung puyuh. Meskipun telur yang dihasilkan belum dapat mencukupi kebutuhan SPPG yang ada di Kabupaten Kuningan, pihaknya menegaskan selalu siap untuk memasok telur puyuh ke dapur-dapur yang ada. Jika kemudian permintaan pengadaan telur puyuh membludak, tak menutup kemungkinan akan adanya penambahan jumlah unggas agar kuantitas jumlah telur puyuh yang dihasilkan dapat memenuhi permintaan pasokan. Kami di Kodim 0615 Kuningan, kami sangat menyambut baik apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden kita, yang mana Kodim 0615 Kuningan akan terus berpartisipasi aktif dalam rangka ketahanan pangan. Yang mana arahan dari Bapak Presiden dalam rangka mengantisipasi inflasi yang mungkin akan terjadi di Natal dan Tahun Baru ini, telur puyuh dapat dijadikan salah satu alternatif dalam rangka pemilihan menu di makanan bergizi gratis. Oleh karena itu, kami akan berusaha semaksimal mungkin agar hasil dari peternakan puyuh yang kami laksanakan di Kodim 0615 ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, terutama dalam pemenuhan gizi dari anak-anak sekolah dalam program makanan bergizi gratis. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta lauk makanan bergizi gratis diganti dengan daging sapi hingga telur puyuh. Menu alternatif ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan telur ayam, khususnya di momen Natal dan Tahun Baru. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Pagi. Saya Deo Manik. Dan saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.